Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar semua? Terima kasih banyak.
Anggota KOR, apa kabar? Semangat sekali, terima kasih banyak. Kalau Bapak Ibu sudah nonton atau sudah baca berita tentang tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama Jaya, korban yang selamat itu mereka bercerita seorang ABK yang ketika dia melihat bahwa kapal itu hampir sudah mulai tenggelam, kemudian dia melompat menjauh dari kapal berenang untuk menyelamatkan diri. Kemudian dia melihat bahwa banyak penumpang yang terapung meminta bantuan dan pertolongannya. Dia kembali mengambil sampan yang di kapal, menyelamatkan beberapa orang yang hampir menjadi korban, hampir tewas karena bencana yang luar biasa itu. Juga ada seorang anak berusaha untuk menyelamatkan bapaknya, namun bapaknya menghilang dari genggamannya karena sudah meninggal. Inilah peristiwa alam yang terkadang membuat manusia itu mempertanyakan Tuhan. Di samping itu ada beberapa mahasiswa dalam perjalanan, mahasiswa UGM dalam perjalanan menuju tempat KKM, kapal tenggelam dan kemudian mereka menjadi korban. Itu bencana alam, bencana lalu lintas. Di samping itu kita melihat antara Israel dan Iran semakin memanas, peristiwa situasi perang Rusia dan Ukraina, Palestina dan Israel, dan juga berbagai macam peristiwa kemanusiaan yang menunjukkan bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Dan peristiwa-peristiwa ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kejahatan semakin merajalela di atas muka bumi ini, tetapi juga masih ada orang baik yang dalam situasi sakratul maut masih berjuang untuk menyelamatkan sesamanya yang lain. Cerita dari ABK, cerita dari seorang anak yang ingin menyelamatkan bapaknya, menginspirasi kita bahwa perjuangan hidup kita di dunia ini selain untuk menyelamatkan kita, kita juga berjuang untuk menyelamatkan dunia beserta isinya termasuk manusia. Maka Yesus dalam Injil hari ini mengutus ke-70 murid, dan Yesus memberi pesan kepada mereka bahwa Dia mengutus mereka ibarat mengutus domba ke tengah-tengah serigala. Berarti Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa dunia yang kita huni, bumi yang kita tempati, seringkali tidak hanya memberikan kedamaian dan ketentraman, tetapi juga terkadang menjadi tempat yang penuh perjuangan karena ada banyak pergolakan, ada begitu banyak orang baik, tetapi juga ada begitu banyak orang yang hatinya kurang baik, yang kurang berjuang untuk menyelamatkan sesama, tetapi terkadang melihat sesama itu sebagai musuh atau saingan. Maka Yesus mengingatkan kepada kita, Yesus mengingatkan kepada 70 murid, jangan membawa apa-apa. Itu Yesus mengingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan hari ini Yesus mengingatkan kepada kita semua, dalam situasi dan keadaan apapun, kita harus berjuang untuk mengandalkan Tuhan. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Selagi kita masih berjalan bersama Yesus, maka penderitaan tidak akan menguasai kita. Tetapi ketika kita meninggalkan Yesus dan mengandalkan dunia, maka penderitaan tidak akan berkesudahan. Mari kita berjuang. Semoga dengan berpedoman pada ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kita ingat kembali peristiwa tenggelamnya kapal itu mengingatkan kepada kita, kekayaan bukan menjadi penjamin satu-satunya bagi keselamatan kita, tetapi Tuhan adalah penjamin dan juga pemberi keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berjuang
Semoga sepanjang hari ini juga di hari-hari yang akan datang, kita menjadikan Tuhan pegangan satu-satunya dan sumber kekuatan kita. Semoga.